Halo semuanya, hari ini sudah hari Senin lagi, tanggal 19 Februari. Saya akan mulai membahas saham yang di-request untuk periode 11 sampai 17. Ada totalnya 26 saham. Dan sekali lagi mohon maaf untuk di minggu sebelumnya masih banyak saham yang belum sempat saya bahas dan tidak mungkin sempat ya. Saya seminggu hanya membahas 5 sampai 6 saham saja dan ini pun pastinya tidak akan saya bahas semua. Saya akan bahas prioritas saham. Yang pertama adalah yang paling banyak di request. Di sini ada WIRG, SMDR, BDMN, Bumi. Namun BDMN ini saya sudah pernah bahas hanya baru seminggu yang lalu. Silakan teman-teman bisa search ya nanti ya. Kemudian kalau jumlahnya sama, saya akan membahas yang saya belum pernah bahas di channel ini, yang saya full kuning. Dan yang tidak saya full kuning artinya sudah pernah saya bahas. Teman-teman bisa search menggunakan keywordnya analisa saham, kode emiten naik level ya. Oke, hari ini saya akan membahas WIRG karena di request paling banyak. Per tanggal 19 Februari 2024 atau hari ini itu harganya 95. Saya sudah pernah membahas saham ini tanggal 25 April 2023 ya. Nanti kita akan review. Seperti biasa nanti kita akan membahas saham ini dari 5 parameter. Yang pertama kinerja harga sahamnya sejak IPO, meskipun ini IPO-nya belum lama ya, baru setahun lebih sedikit. Kemudian kinerja harga sahamnya, kemudian kita cek fundamental nih perusahaan apa, kita refresh lagi kinerja perusahaannya seperti apa, valuasi, dividen dan kesehatan finansialnya kita akan update. Kemudian seasonality nanti kita akan cek ya, biasanya di bulan apa saja saham ini naik atau turun sejak IPO. Kemudian dari fundamentologi kita cek kesehatan struktur sahamnya, peran investor asing di pergerakan saham ini, kepemilikan retailnya bagaimana, perpindahan struktur saham setahun terakhir dan month to date atau bulan Februari ini. Ya, secara teknikal nanti kita akan bahas ya, kita akan review pola teknikal sebelumnya, kemudian pola teknikal saat ini dan kedepannya akan kemana kira-kira arah harga sahamnya. Ini listing di bursa tahun 2022, jadi belum lama teman-teman ya. Dengan IPO price-nya 168 dan kalau teman-teman beli pada saat IPO dan tidak diapa-apakan sampai hari ini ya asetnya teman-teman tinggal tersisa 56,6%. Kalau kita lihat kinerja harga saham yang setahun terakhir ini masih banyak minus ya, hanya satu minggu yang itu pun hanya profit 2,5%, 2,15%. Dan tahun ini juga masih negatif 12,04% ya, harga tertinggi setahun terakhir 176, terendahnya di 86. Untuk range-nya kita setahun terakhir ini masih mendekati harga terendahnya teman-teman ya, setahun terakhir. Nah, ini adalah webnya teman-teman ya, www.wir.group ya. Silakan teman-teman kalau pengen tahu lebih detail perusahaan ini bisa cek di sini ya. Intinya di sini adalah sektor teknologi dan dia perangkat lunak teman-teman ya. Saya hanya akan menjelaskan sedikit aja secara umum ya. Jadi Wir Group ini dia perusahaan yang menggunakan teknologi AR, VR dan AI ya. Itu apa, AR, VR dan AI itu ya saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya ya. Silakan teman-teman bisa search atau bisa searching di Google ya, itu apa. Kemudian ini unit bisnisnya teman-teman ya. Jadi unit bisnisnya dia ada ini tadi ya, penyedia perangkat lunak yang tadi berbasis AR, VR dan AI. Ada konsultan branding ya. Nah, ini ada B2B2C ya, ada platform untuk perangkat IoT interaktif ya. Ini berjualan ya. Kemudian ada Mind Store, ini platform untuk membuat jaringan toko virtual 3D. Kemudian ada perangkat lunak yang berbasis geolocation juga, ini berbasis AR. Kemudian ada Metaverse ya, ada platform Metaverse ya, dimana kalau nggak salah ini bekerja sama dengan Salim Group ya. Ada perusahaan apa, anak usaha gabungan gitu ya, patungan ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk teknologi yang DAF karena yang sebelumnya saya sudah menjelaskan yang ini ya, berbasis ini ya, perangkat lunak berbasis AR, VR dan AI. Nah, untuk yang ini adalah DAF 2.0 ya, dimana ini adalah perangkat yang ada di gerai-gerai Alfamart tertentu, dimana teman-teman bisa berinteraksi dengan gadget ini ya. Dengan gadget ini kemudian bisa belanja ya, dan ini bisa langsung bayar, nanti teman-teman tinggal bayar dan akan dikirim sesuai dengan alamat yang teman-teman input di platformnya itu teman-teman ya, di DAF 2.0 ya. Kemudian ini ada tadi yang kedua, ada
yang satu DAF ini ya, platform perangkat IoT interaktif ya. Kemudian ada Mindstores ya. Mindstore ini dia membuat aplikasi-aplikasi ya. Contohnya ini ada AlphaMind ya, bekerja sama dengan Alfamart ya, mengembangkan AlphaMind ya, membuat jaringan toko virtual ya. Jadi teman-teman bisa belanja di AlphaMind ini atau belanja di Alfamart secara virtual ya. Kemudian ada Mili juga sama ya, mengembangkan platform digital untuk memberdayakan UMKM Indonesia melalui Mili. Kemudian ada juga aplikasi Telkom, KAI, Garena, Link Aja, Goto, PLN, ada BPJS Kesehatan dan Unipiri ya. Kira-kira seperti itu bisnisnya. Kita lihat di laporan keuangan kuartal 3 2023. Paling banyak dia adalah penjualan produk digital via platform interaktif ya. Tadi mungkin dari DAF atau dari apa yang main itu teman-teman ya. Penjualan macam-macam barang via platform ini paling besar ya, dan ini bertumbuh terus. Nah, untuk pengembangan aplikasi perangkat lunaknya ini justru malah menurun, ke konsultasi juga naik tipis, dan ini adalah komisi transaksi via platform interaktif. Mungkin tadi yang bekerja sama ya, saya nggak ngerti metodenya, saya tidak menganalisa lebih dalam atau mengecek lebih dalam dia metodenya apakah ada komisi atau tidak ya, tapi kalau di sini ada komisi transaksi ya teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin gambarannya teman-teman ya. Kita akan masuk ke kinerjanya. Ini masih sama dengan video yang sebelumnya ya. Ini masih naik 2022, ini juga masih naik dan masih naik. Kemudian kalau kita cek di 2023 ini Knowles juga masih naik lagi dan naiknya cukup signifikan ya, 2,5 triliun estimasinya dengan profitnya 69 miliar ya. Jadi cukup tipis ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ya, kalau kita lihat dari 2018 itu sebenarnya tinggi, kemudian mulai itu masuk 2019 mulai turun nih teman-teman ya, mulai turun, 2020 mulai turun lagi tuh, dan ini mulai stabil ya. Ya, saya nggak ngecek, cuman kalau logikanya, kalau mungkin dulu ini hanya jasa ya, menjual software. Kalau software itu kan COGS-nya nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Nah, semenjak ini kan dia jual IoT ya, lewat tadi DAF ya, kemungkinan karena jual barang ya, ini dia ya sudah mulai stabil di sini ya, karena ada COGS-nya. Kemungkinan seperti itu teman-teman, namun perlu dicek lebih dalam lagi. Nah, ini adalah pendapatannya untuk 9 bulan pertama di 2023, karena yang kuartal 4 belum muncul. Pendapatannya naik ya, beban pokok penjualannya ini mulai naiknya hampir mirip-mirip ya. Laba kotornya naik ya, karena memang pendapatannya naiknya cukup signifikan ya. Laba usahanya ini naik juga, dan laba bersihnya juga naik ya, meskipun kalau kita lihat secara persentase tadi kecil ya, struktur pendapatan hanya sekitar 2%-an. Namun naik ya. Untuk valuasi saham karena ini baru setahun ya teman-teman, jadi saya buatnya seperti ini belum ada historical. Untuk PBV saat ini ada di 1,77 dan PE ratio Knowles-nya dari 17 kali. Ya, untuk harga wajarnya dengan book value 54 saat ini, itu ada harga wajarnya untuk earning yield itu ada di 1 PBV 1,03 dan 1,54. Atau kalau kita konversi ke harga ini ada di 55 sampai 83. Jadi harga saat ini 95 itu masih kemahalan ya. Masih kemahalan 15 sampai 72%. Nah, untuk dividen ini belum pernah membagikan dividen teman-teman ya, dan untuk estimasi di tahun 2024 juga belum membagikan dividen. Kalau saya cek kenapa nggak membagikan dividen, karena memang mau fokus untuk pengembangan ya. Jadi mau fokus untuk berkembang. Jadi dananya ditumpuk ya, ditumpuk untuk pengembangan. Namun kalau kita tadi kita lihat juga profitnya tidak terlalu besar ya. Profitnya tidak terlalu besar. Hanya 30 miliar dibandingkan dengan total omsetnya. Nah, untuk kesehatan finansial kalau kita lihat quick ratio-nya ini cukup bagus ya, current ratio juga bagus, debt to equity ratio-nya juga oke, karena sejak IPO dia 0 ya, 0, tidak ada utang. Ya, jadi ini cukup oke untuk secara kesehatan finansial. Untuk seasonality kalau kita lihat ini belum cukup data teman-teman ya. Namun kalau kita lihat ini 3 tahun terakhir berturut-turut masih negatif. Ya, masih negatif. Mungkin tunggu kembali ke harga wajarnya tadi teman-teman ya. Nah, ini adalah secara struktur sahamnya. Kalau kita lihat secara shareholder composition ya, per tanggal 31 Januari. Ini sebenarnya dari sini kelihatan cukup mengkhawatirkan, karena
dua pengendali itu tidak mencapai 50%, ya. Ada masyarakat non market yang di sini malah justru di atas 50%. Total sahamnya ada 11,9, ini bertambah terus ya teman-teman ya, karena masih ada waran kalau nggak salah. Nah, ini ada yang unik ya, ketika saya membaca public exposure barunya dia, ya, bahwa pendirinya ini 39% ya. Mungkin ini 39%. Ya, kemudian kan sisanya di masyarakat publik ya. Ternyata di sini ada family and friends. Ya, dimana ini ya memang sulit untuk dideteksi ya family and friends ini ya. Saya nggak bisa mengenali pastinya pakai nama personal, sehingga ada di sini masyarakat non rakyat. Ya sebenarnya oke sih teman-teman ya, kalau pendirinya masih segini ya, namun plus family and friends jika kompak, ya ini untuk mengambil keputusan pastinya masih bisa karena di atas 50%. Ya cuman saya sekali lagi tidak bisa mendeteksi ya teman-teman ya, family and friends ini. Oke, peran investor asing di saham ini tidak terlalu besar partisipasinya, namun selalu ada, rutin juga ada. Kalau kita lihat ya untuk 2024 ini, investor asing lah yang menyebabkan harganya turun ya. Kalau kita lihat di sini ya, dia buang barang dan korelasinya juga cukup tinggi ya teman-teman ya, cukup tinggi. Kita lihat ya, dari tanggal 1 sampai 19 hari ini juga masih buang barang, terakhir buang barang, jadi total masih buang barang ya teman-teman ya, dengan kebanyakan 3 angkanya, jadi dia secara aktif melakukan distribusi. Untuk kepemilikan retailnya sendiri, kalau kita lihat di sini dari Januari ke Januari turun ya, turun secara jumlah investor ya, baik setahun maupun dari Desember ke Januari turun terus. Namun uniknya di sini jumlah lembar sahamnya justru malah bertambah ya. Artinya ya ini yang keluar ini satu orangnya 9 juta, yang kecil-kecil keluar ya. Yang kecil-kecil keluar, namun yang existing di dalam menambah kepemilikannya lebih besar ya dibanding yang keluar. Ya, average-nya juga jadi naik, value per holder malah jadi naik padahal ini ada yang keluar. Ya, artinya ya saya nggak ngerti apakah family and friends ini yang menampung ya, jadi investor retail lokalnya keluar ya, di luar family and friends itu exit, kemudian family and friends yang menampung sahamnya. Saya nggak ngerti ya, karena saya memang tidak bisa mendeteksi itu. Yang jelas di sini jumlahnya berkurang ya, mestinya kalau family and friends nggak mungkin sebanyak ini gitu ya teman-teman ya, mestinya ini sih memang investor independen ya, investor retail lokal independen di luar family and friends. Oke, kita cek perpindahan seluruh sahamnya setahun terakhir. Kalau kita lihat ya, garis-garisnya ini ya sedang distribusi. Dari Bandar Detektor sedang distribusi setahun terakhir. Kalau kita lihat juga dari broker summary juga sedang distribusi. Ya, jadi ya kalau kita melihat seperti ini memang seolah-olah sedang distribusi. Kita lihat secara detail, ini juga sebenarnya cukup sulit untuk dianalisa karena ada efek dilusi. Ada dari 11,9 miliar saham ini, itu yang dulu yang scriptless hanya 52%. Kemudian ada perpindahan ya, ada yang mengkonversi saham script menjadi scriptless ya, sehingga ini terjadi dilusi, sehingga ini sulit untuk dianalisa ya teman-teman ya. Namun kalau kita lihat ya secara overall ya, ini ada beberapa yang jelas yang mengubah sahamnya pastinya lokal corporate ya, ini ya, karena dia yang naik ya. Habis itu kita lihat ya, investor retail lokal bertambah namun dia terdilusi ya, namun ini bertambah sebenarnya. Jadi kalau secara prosentase seolah-olah berkurang karena terdilusi, namun ternyata secara jumlah lembar sahamnya naik ya. Kemudian kita lihat di sini yang cukup menarik juga adalah reksadana lokal mulai memiliki di sini ya teman-teman ya. Ya, cuman beberapa bulan terakhir ini ya, 4 bulan terakhir reksadana lokal sudah memiliki 2,32% dari yang sebelumnya tidak punya ya. Dan kalau kita lihat reksadana asing juga melakukan hal yang sama ya, dari 0,16 jadi 0,45 ya. Jadi sebenarnya ini ada akumulasi ya dari reksadana, meskipun ini ya dari nol ya, masih bukan akumulasi oleh pihak yang memiliki stok banyak ya.
Jadi mereka ini masih price taker ya, bukan price maker. Ya, jadi secara overall sih saya simpulkan ini tetap sedang distribusi ya teman-teman ya. Meskipun mungkin bisa disimpulkan sedang akumulasi ya oleh family and friends ya. Bisa disimpulkan seperti itu. Jadi mungkin berpindah sama aja dari ini corporate ke family and friends siapa. Itu karena susah dideteksi teman-teman ya. Namun saya mengikuti data yang ada aja. Kalau datanya ini ya sedang distribusi ya. Oke, untuk month to date ini juga masih terlihat sedang distribusi, garisnya masih turun distribusi. Ya, ini juga masih sedang distribusi ya teman-teman ya. Masih distribusi juga besar, dan kalau kita lihat ya, kita perhatikan ya, bulan Februari ini broker-brokernya ya familiar itu-itu aja ya. Kita lihat di yang setahun yang distribusi ya KI, AK, ARCC ya, yang buy OD, RF, EP, AO ya. Ini masih dilanjutkan teman-teman. Jadi masih ada ya KI, AA, AK, AR ya, kemudian OD, RF ya, masih sama ya, rata-rata sama, terlihat big distribution. Nah, ini distribusinya mungkin ke family and friends ya, kemungkinan ya, karena tadi retail independennya berkurang, jadi mestinya distribusinya ke itu ya, family and friends tadi yang tidak bisa terdeteksi. Oke, ini adalah analisa teknikal yang saya bahas di tanggal 25 April 2023 di mana waktu itu dia berada di area ranging dan sedang menuju ke area buy di sini ya, ranging di sini ya. Ya, jadi saya memprediksi harganya akan naik ke 146 dan turun ke 109 ya. Dan ini adalah di sini ya, waktu itu 25 April saya memprediksi di harganya akan naik ke 146. Ya, dia naik dan turun ke 109. Ini turun ya, namun ini bablas sampai 92 malah ya. Bablas sampai 92. Kemudian naik lagi ya. Jadi ini kebetulan tepat teman-teman ya analisanya. Nah, kemudian untuk saat ini ya, kita lihat saat ini juga sedang terlihat pola downtrend yang sama namun lebih panjang ya. Jadi ini waktu itu sedang downtrend ya. Turun sampai 92 dan ini terlihat dia naik ya, naik lagi. Nah, naik sampai sini mulai dia membentuk pola downtrend lagi ya. Mulai membentuk pola downtrend lagi ya. Ini ya, tidak membentuk lower low ya, namun ini membentuk lower high, kemudian baru lower low-nya di sini. Ya, nah ini sempat naik ya, sempat membentuk lower higher high ya teman-teman ya. Di sini ada ini lower high, di sini membentuk higher high, namun turun lagi ya. Jadi ini sedang turun ya, sedang downtrend ya. Cuma ini memang tidak, downtrendnya tidak sempurna ya. Ini mesti membentuk ini ya, dan ini kemarin menyentuh MA50 kemudian turun lagi ke bawah. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya? Kemungkinan sih ini akan tetap di bawah, akan turun ke bawah teman-teman ya. Akan dibawa turun ke bawah karena menurut saya ya, dari analisa ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan barang ya, dimana ternyata kalau harga diturunkan, investor retail lokal melepas barangnya, maka harganya akan diturunkan terus ya. Ini prediksi akan menembus all time low lagi ya, mungkin bisa ke 80 ya. Ini bisa ke 80 dan mungkin naik lagi, mungkin turun lagi. Nah, berhentinya sampai kapan ya? Kira-kira sampai investor retail lokal kok merasa kok justru malah mengumpulkan lagi gitu ya. Kalau konteksnya ini memang sedang mengumpulkan barang teman-teman ya. Tadi terlihat seolah-olah sedang distribusi, namun investor retail lokalnya justru malah lepas semua ya. Nah, ini kalau misalnya betul analisa saya, ini sedang mengumpulkan barang dengan cara diturunkan pelan-pelan seperti ini, investor retail lokal pada lepas semua, maka ini akan tetap diturunkan ya. Akan naik ketika investor retail mulai sudah optimis, lo kok malah pada beli gitu ya. Nah, itu mulai dinaikkan ya, kemungkinan seperti itu. Terakhir kita akan membahas risamnya ya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi masih mahal, belum pernah bagi dividen, forecast 2024 juga tidak akan memberikan dividen lagi. Untuk seasonality ini belum cukup data
untuk Bandara Meloki Januari ke Januari sesuai data ini distribusi, 1 sampai 19 Februari juga distribusi, dan technical sedang downtrend. Terakhir teman-teman ya, disclaimer. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham WIRG ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jika analisanya teman-teman sesuai atau analisa saya mendukung analisa teman-teman, ya silahkan mengambil keputusan investasi. Namun kalau analisa saya kontra atau tidak mendukung analisa teman-teman, ya mungkin bisa dianalisa ulang teman-teman ya. Jadi sekali lagi jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham WIRG. Semoga bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang ingin request saham, silahkan untuk isi di Google Form. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.